Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jawaban soal-soal yang ada di buku tema 2 untuk kelas 4, yaitu pada halaman 59 sampai dengan 67 pembelajaran 2. Di situ mengenai subtema 2 manfaat energi. Oke, sekarang kita mulai dengan halaman 59. Pertanyaan halaman 59 ini adalah tuliskan manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Jadi manfaat kertas ini tentunya banyak sekali, namun yang kita tulis di sini manfaatnya yaitu untuk menulis, menggambar, membuat poster, amplop, kertas koran, majalah, undangan, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita pindah halaman 60. Halaman 60 ini adalah cerita Budi. Budi ini adalah sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu gurunya. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru. Beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tentunya tidak setuju, karena Budi boros menggunakan kertas. Lagi pula kertas kan dibeli. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Karena kertas adalah barang yang dibeli dengan uang dan kertas memerlukan waktu untuk diproses mulai dari tanam pohonnya hingga sampai di pabrik. Sekarang kita pindah di halaman 61. Pertanyaan pertama, tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas. Jadi di situ ada 3 cara, namun adik-adik bisa kembangkan mungkin cara-cara yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dan ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Ini juga ada dituliskan hak dan kewajiban, namun adik-adik juga bisa kembangkan. Sekarang kita pindah pada halaman 63. Halaman 63 ini ada kertas. Jadi itu berupa kertas. Kemudian kertas itu dipotong 2 bagian sehingga setiap bagian adalah 1/2, 1/2. Kemudian ada juga yang dipotong 3 bagian sehingga tiap bagian adalah 1/3, 1/3, 1/3. Sampainya ada 12 potongan, sehingga setiap potongan adalah 1/12, 1/12, dan seterusnya. Pertanyaannya, tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Jadi yang sama panjang dengan 1, kita mulai dari potongan 2 potongan, yaitu 2/2. 2/2 itu sendiri kan sama dengan 1. Kemudian yang 3 potongan tentu dijumlahkan jadinya 3/3, juga hasilnya 1. Dan seterusnya sampai dengan 12/12. Lalu perhatikan juga pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan 1/2? Jadi yang sama panjang dengan 1/2 adalah 2/4, kemudian 3/6, kemudian ini yang jawabannya yang berikutnya adalah 4/8. Itu berasal dari 8 potongan diambil 4 potongan. Jadi 1/8 tambah 1/8, 1/8, 1/8, sehingga hasilnya 4/8. Kalau disederhanakan juga dapat 1/2. Kalau yang 10 potongan kita ambil 5 potongan, masing-masing potongan 1/10, 1/10, 1/10. Kalau kita jumlahkan juga dapat 5/10 dan sama hasilnya dengan 1/2. Lalu yang 12 potongan kita ambil 6, sehingga 1/12, 1/12 dijumlahkan jadinya juga 6/12, dan hasilnya kalau disederhanakan sama dengan 1/2.
Oke, sekarang kita pindah halaman 64. Halaman 64 ini kita disuruh cari pecahan yang senilai dengan 1/4 dan yang di bawah yang senilai dengan 1/3. Caranya, kita cukup kalikan bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut. Misalnya, kalau kita kalikan 2 berarti 1 kali 2, 2, kemudian penyebutnya 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya 2/8. Kalau kita kali 3 berarti pembilangnya. Kita kali 1 kali 3, 3. Kemudian penyebutnya 4 kali 3, 12. Sehingga hasilnya 3/12. Dan begitu seterusnya. Begitu pula di pecahan 1/3. Halaman 65, tulislah hasil temuanmu pada tabel berikut. Jadi dari kertas yang potongan-potongan tadi, kita cari pecahan senilai dari 1/2. Tentunya itu sudah ada 1/2, itu nilai senilai dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya ini yang senilai dengan 1/3 tentunya 2/6. Kemudian 3/9 dan 4/12. Kemudian yang senilai dengan 1/4 yaitu 2/8. Kemudian 3/12. Itulah yang senilai dengan 1/4. Lalu pertanyaan berikutnya, perhatikan tiap-tiap kesamaan. Misalnya 1/2 dengan 2/4, 1/5, 3 dengan 2/6. Bagaimanakah hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai? Jadi hubungannya untuk mendapatkan pembilang dan penyebut selalu kita kali atau bagi dengan bilangan yang sama. Jadi seperti 1/2. 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 2, 4. Begitu juga 1/3. Kita kali 2 berarti 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Jadi kita lalu kali dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Kemudian berikutnya, untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dengan bilangan yang sama. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengali pada pecahan senilai bisa juga bilangan 0? Tentunya tidak bisa. Apa kesimpulanmu? Karena 0, kalau bilangan kita kali 0 itu akan hasilnya 0. Begitu juga kalau sebuah bilangan kita bagi dengan 0, maka hasilnya tidak ada atau tidak didefinisikan. Oke, sekarang kita pindah halaman 66. Kerjakan latihan berikut. 1. Carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Mulai dari 3/8, tinggal kita kalikan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Misalnya kita kali 2, berarti 3 kali 2, 6, 8 kali 2, 16. Begitu juga 4/5, kita kali 2, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Di nomor 2 kita cari yang senilai dengan 3/4. Jadi situ sudah terisi penyebutnya 24. Jadi 24 dengan 4 itu kan dikali dengan 6. 4 kali 6, 24. Jadi pembilangnya 3 juga harus kita kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Jadi situ bukan 12. Lalu nomor 2-nya 3/5. Kita lihat 9. 9 itu berasal dari 3 kali 3, 9. Berarti di bagian penyebutnya juga kita kali dengan 3. Yaitu 5 kali 3, 15. Lalu kita lihat nomor 3. Jadi kita tinggal mewarnai ini. Yang senilai dengan 1/2 kita kasih warna biru. Saya kira ini gampang, tinggal kita beri warna ini di pohon ini. Oke, demikian bahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.